Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua ingin sukses, ingin punya kehidupan yang berkelimpahan, ingin memiliki harta yang banyak, ingin memiliki anak-anak yang berhasil, ingin memiliki usaha yang tidak akan pernah bangkrut, bahkan hingga 7 turunan. Bapak Ibu Saudara ingin hidup sukses? Maka Bapak Ibu Saudara hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya hidup sukses menurut pandangan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus akui bahwa dunia hari ini, bukan hanya hari ini Bapak Ibu Saudara, tapi sejak kejatuhan di dalam dosa, dunia selalu mengejar apa yang dinamakan oleh sukses. Semua orang berlomba-lomba menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang kehidupannya berkelimpahan, 7 turunan bahkan kalau bisa lebih. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan saya sendiri secara pribadi terkadang di dalam hati pengen Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga pengen bukan? Tapi hari ini kita mau melihat sebenarnya sukses di mata Allah itu seperti apa sih? Pertama yang harus kita selalu ingat Bapak Ibu Saudara, diri kita sejak diciptakan bahkan ditebus oleh Kristus, kita adalah milik Allah. Kolose 1 ayat 16 berkata demikian, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu Saudara, pemahaman ini sangat penting untuk selalu kita miliki, kita ingat dan kita hidupi. Bahwa sejak diciptakan, kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupanya Allah. Lalu kita ditebus juga untuk memenuhi kembali tujuan yang awal. Menjadi serupa dengan gambar dan rupanya Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini tidak lagi milik kita seutuhnya. Hidup kita adalah milik Allah. Maka kalau kita ingin menjadi sukses, suksesnya kita tidak bisa lagi dinilai berdasarkan apa yang dunia berikan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita pengen kejar. Tapi berdasarkan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Apa sih yang Allah inginkan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara? Memuliakan Dia. Maka kalau kita sukses bukan berarti kita punya banyak harta, tapi ketika hidup kita memuliakan Tuhan. Hal kedua yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi hamba uang. Tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi hamba kekayaan, hamba posisi, hamba jabatan. Terbukti di dalam Markus 8 ayat 36 Tuhan berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Artinya mengumpulkan harta di dunia tapi kehilangan nyawa, tidak memiliki keselamatan. Sukses Bapak Ibu Saudara, menurut dunia sukses. Menurut Allah gagal, bangkrut total. Bahkan dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 Alkitab mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, menurut pandangan Allah, sukses bukanlah soal harta, tapi soal hati kita, soal hidup kita yang memuliakan Dia. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ingin hidup sukses, hiduplah seturut dengan kehendak Allah. Hiduplah memuliakan namanya. Bagaimana kita bisa hidup memuliakan nama Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup seturut dengan kehendak Allah? Ya dengan cara kita taat dan setia melakukan firman Tuhan. Taat dan setia. Sampai kapan Bapak Ibu Saudara? Sampai akhir hayat kita. Ingat Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara? Paulus pernah hidup sukses dan bahagia menurut standarnya dunia. Tapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan anugerah Allah,
Paulus dengan lantang mengatakan semuanya itu adalah sampah. Semuanya itu adalah kotoran. Dan Kristus adalah harta yang paling berharga. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mau hidup sukses? Yuk kita sama-sama hidup seturut dengan kehendak Allah. Taat dan setia melakukan apa yang menjadi perintahnya. Tuhan Yesus memberkati.